Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, marilah kita senantiasa membiasakan diri kita untuk memulai segala aktivitas kita dengan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali di dalam media virtual ini dalam melanjutkan mata kuliah kita. Dan tak lupa kami mengingatkan, marilah kita meluruskan niat kita, yakni kita niatkan untuk ibadah, sehingga apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan nilai ibadah dan pahala di sisinya, dan semoga apa yang ilmu yang kita pelajari saat ini berguna bagi kita. Amin amin rabbil alamin. Baik, marilah sama-sama kita memulai mata kuliah kita, yakni dengan melanjutkan kajian kita, melanjutkan pembahasan kita yang saat ini pada materi return dan risk, imbal hasil dan risiko. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di dalam investasi memiliki prinsip utama, yakni high risk dan high return. Semakin tinggi imbal hasil yang kita harapkan, maka kita harus siap pula menerima segala risiko yang telah dipertimbangkan atau yang ada. Oleh karena itu, risiko dan imbal hasil ini adalah hal yang pasti ada di dalam apa yang kita namakan investasi. Jadi jika ada orang yang memberikan iming-iming, yakni memberikan hasil yang sangat tinggi tetapi dengan risiko yang minim bahkan nihil, maka perlu kita khawatirkan. Siapakah yang menawarkan hal tersebut? Apakah dia memiliki izin dan diawasi oleh OJK atau tidak? Inilah yang perlu kita perhatikan. Dalam berinvestasi, setiap investor senantiasa mempertimbangkan dua hal, yakni yang pertama adalah bagaimanakah untuk memaksimalkan return atau hasil atau pendapatan, dan yang kedua adalah bagaimanakah dengan risiko yang harus dihadapinya. Inilah dua hal yang harus dipertimbangkan, hasil dan juga risikonya. Return atau imbal hasil merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor dalam berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko. Seorang dikatakan investor apabila dia berani menggunakan sumber daya yang dimilikinya, harta yang dimilikinya, dana yang dimilikinya untuk mendapatkan hasil yang belum diketahui dan risiko yang ditimbang. Di sini adalah hal-hal yang sangat membutuhkan keberanian. Makanya di dalam setiap investasi kita memperhatikan bagaimanakah risk appetite dari masing-masing orang berbeda. Profil risiko dari masing-masing investor itu berbeda. Dan di dalam pasar modal, return ini biasa kita kenal dengan istilah yield dan juga capital gain atau capital loss. Yield ini bisa kita lihat dari dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Dan capital gain atau loss dapat kita lihat dari selisih saham dari satu periode ke periode berikutnya. Yield merupakan komponen return atau bagi hasil yang berkaitan dengan jalannya kinerja organisasi, jalannya kinerja perusahaan tahunan, bukan didasarkan pada perubahan nilai saham ataupun obligasi. Capital gain atau capital loss merupakan hasil yang diperoleh dikarenakan terdapat kenaikan atau penurunan harga dari suatu surat berharga. Surat berharga ini dapat kita
katakan sebagai obligasi ataupun saham, yang dapat memberikan kita keuntungan atau kerugian bagi investor. Misalkan saham pada Desember 2020, saham misalkan saham TLKM Telkom misalkan di angka katakanlah 2000. Kemudian pada hari ini menjadi 2200. Maka dikatakan saham Telkom tersebut memberikan capital gain, yakni sebanyak 200 atau sebanyak 200 basis point. Nah, ini dikatakan sebagai capital gain. Begitu juga dengan capital loss. Ya, satu perusahaan misalkan pada tahun lalu, ya ini nilainya adalah 900. Namun pada tahun ini atau pada kali ini nilainya adalah 700. Maka 700 dikurangi 900, maka ada selisih rugi, selisih minus kurang lebih 200 basis point. Nah, inilah yang dikatakan capital gain ataupun capital loss. Bagaimanakah hubungan risiko dan return investasi? Berdasarkan gambar yang ada di hadapan kita, grafiknya, yakni yang X, yaitu return yang diharapkan, dan Y-nya adalah risiko. Misalkan seperti itu. Nah, return yang dihadapkan ini, apabila dia memiliki risiko rendah sampai dikatakan 0% tanpa risiko, maka dikatakan RF atau risk free. Risk free, kalau kita memperhatikan dari situs IBPA, ya ini mengenai obligasi di Indonesia, maka ini dapat dikatakan risk free ini adalah suku bunga atau kupon dari produk obligasi kita, yakni obligasi retail Indonesia. Untuk yang berprinsip konvensional dan yang berprinsip syariah adalah SRI atau Sri Sukuk Retail Indonesia. Risiko mulai dari risiko rendah, risiko moderat, risiko rata-rata, risiko di atas rata-rata hingga risiko tinggi. Inilah jenis risiko yang harus dihadapi oleh para investor. Sedangkan terkait produknya, return yang dihadapkannya itu berbeda-beda tergantung dari produk investasinya, yakni obligasi pemerintah yang kita katakan ya, atau kita pertimbangkan sebagai produk investasi dengan risiko rendah karena dijamin oleh pemerintah, karena yang menerbitkan adalah pemerintah. Begitu juga untuk risiko berikutnya, yakni risiko moderat, dapat dikatakan apabila ini dikeluarkan oleh perusahaan yang bonafit seperti Astra ataupun perusahaan-perusahaan lain yang besar yang memiliki kualitas dan juga hubungan atau kualitas dan size dari perusahaan itu sangat besar, sehingga dapat dikatakan memiliki risiko moderat. Ini obligasi perusahaan, obligasi yang dikeluarkan perusahaan-perusahaan yang bonafit. Berikutnya, dan apabila itu dikeluarkan oleh perusahaan yang belum dikatakan sebagai bonafit atau tingkat asetnya masih di bawah kurang begitu baik atau tidak begitu baik, maka obligasi ini yang dikeluarkan adalah ya ini dengan tingkat risiko rata-rata. Begitu pula ini dengan saham yang diterbitkan, saham dari perusahaan. Apabila saham yang kita beli adalah saham-saham blue chip, saham-saham memiliki track record yang sangat baik, maka dapat dikatakan ini risikonya adalah risiko rata-rata. Kemudian saham juga ada yang memiliki risiko di atas rata-rata, yakni untuk saham-saham perusahaan-perusahaan yang belum dikatakan atau belum masuk kepada kategori blue chip atau yang terbaiknya. Kemudian risiko di atas ada produk lain adalah option. Option di sini dengan transaksi put ataupun call-nya ini memiliki risiko di atas rata-rata, bahkan dikatakan sebagai risiko tinggi. Dan yang lebih tinggi lagi ternyata adalah kontrak atau futures atau berjangka. Di sini dapat kita katakan misalkan yang memiliki risiko tinggi adalah produk-produk untuk mata uang forex,
foreign exchange seperti GBP USD, Great Britain Pound Sterling terhadap USD. Begitu juga dengan USD JPY ataupun lain-lainnya, ataupun ada indeks seperti indeks Hang Seng, Nikkei, Kospi ataupun yang lainnya. Ini memiliki resiko yang sangat tinggi. Namun ini berbanding lurus pula dengan potensi pendapatan, potensi imbal hasil yang sangat tinggi. Kemudian yang akan kita pelajari berikutnya yang mengenai berapakah realized return-nya. Realized return ini dapat kita ambil dari historicalnya, histori pendapatannya, histori imbal hasilnya, track recordnya bagaimana. Kita dapat mempelajari dari apa yang telah terjadi, yakni dari aktualnya. Investor dalam menghitung nilai return aktual yang diperoleh dapat menggunakan persamaan return total yang merupakan penjumlahan dari yield dan capital gain. Nilai yield untuk suatu saham dapat diperoleh dari besaran dividen yang diberikan perusahaan kepada para pemegang saham. Sedangkan capital gain atau capital loss dapat diperoleh dari return saham yang dapat diperoleh oleh investor pada saat melakukan transaksi jual beli. Ya, ini dapat sudah dijelaskan, yakni kalau untuk yield ya ini berdasarkan besaran dividen. Dapat kita lihat dari laporan tahunannya. Kemudian sedangkan capital gain atau capital loss ini dapat dilakukan atau dapat kita lihat pada saat kita melakukan transaksi jual beli saham. Ya, ini misalkan kita beli pada bulan lalu dengan harga saham per lembarnya adalah Rp500 dan pada kali ini kita menjual saham dengan angka 600, maka ada selisih positif, selisih plus. Ya, ini sebesar 100 yang kita namakan ini adalah sebagai capital gain. Begitu juga sebaliknya. Adapun rumus-rumus di dalam mengestimasi realized return atau return imbal hasil yang telah terlaksana atau telah terjadi, yakni capital gain atau capital loss rumusnya adalah P1 dikurangi P0 dibagi P0. Atau dapat dikatakan P atau harga saham pada kali ini, pada hari ini dikurangi dengan saham sebelumnya. Kemudian hasilnya dibagi dengan saham sebelumnya. Ini dapat dikatakan capital gain atau capital loss. Kalau kita umpamakan tadi, pada hari ini kita jualnya dengan angka 600. Kemudian dikurangi pada saat pembelian kita adalah 500. 600 dikurangi 500 sama dengan 100. 100 kemudian dibagi 500, yakni jadi 1/5. Maka dapat dikatakan capital gain atau capital gain-nya adalah 20%. Begitu juga dividen yield. Misalkan dividen pada berdasarkan laporan tahunan dibagikan pada tahun ini adalah sebesar Rp300 misalkan. Kemudian pada saham P0 ini adalah 500. Maka dividen yield-nya adalah 3/5. Dikalikan 100%. Itulah adalah dividen yield-nya. Kemudian berapakah total return-nya, total imbal hasil? Nah, total imbal hasil adalah penjumlahan atau jumlah dari capital gain ataupun capital loss ditambah dengan dividen yield. Yakni rumusnya itu digabungkan hingga menjadi P1 dikurangi P0 ditambah D1, kemudian hasilnya dibagi dengan P0. Nah, di hadapan kita adalah bagaimanakah perhitungan capital gain dan dividend yield. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya karena langsung kita praktekkan pada Excel-nya. Kemudian setelah kita mempelajari realized return atau return yang telah terlaksana, telah terjadi, kita membahas saat ini yakni expected return. Return yang kita harapkan, imbal hasil yang kita harapkan. Ya, ini yang menjadi motivasi investor. Berapa keuntungan yang diinginkan? Kalau berdasarkan rumusnya, sebagaimana yang kita lihat tadi, yang kita lihat di hadapan kita, yakni rumus dari return expected return adalah RIJ dikali dengan PJ. RI adalah hasil masa depan keberapa, kemudian untuk sekuritasnya berkeberapa.
Kemudian P-nya ini adalah probabilitas hasil masa depan ke tahunnya untuk sekuritas ke I-nya. Dan N ini adalah jumlah dari hasil masa depannya, jumlah tahunnya. Di depan kita adalah tampilan Excel, tampilan perhitungan, yakni mengenai expected return yang akan kita bahas pada video berikutnya, karena ingin kita praktekkan dengan Excel-nya langsung. Nah, mengenai expected return ini ada beberapa kondisi yang harus dipertimbangkan. Yakni mulai dari kondisi the best case hingga the worst case. Nah, kondisi sangat baik, stabil, dan buruk. Kemudian probabilitasnya bagaimana kemungkinannya. Kemudian dari berapakah rata-rata return-nya dari tiap-tiap aset investasi. Contohnya saham A, B, dan C. Berapakah masing-masingnya? Nah, dari dua hasil ini probabilitas dan juga rate of return dapat kita ketahui berapakah probabilitas return dari masing-masing saham. Ya, ini seperti contohnya yang saham A, kolom 2 ya ini, atau kolom 2 dikalikan dengan 3. Contohnya sangat baik ya, contohnya sangat baik. Untuk saham A adalah 30% dikalikan 12%, maka dihasilkan 4%. Kemudian juga baik, stabil, dan buruk, semua itu dipertimbangkan. Kemudian sehingga hasilnya menjadi 12% expected return-nya dari segala macam kondisinya. Dan ini kita akan bahas langsung pada materi selanjutnya, pada video selanjutnya. Diversifikasi dan risiko portofolio. Pembentukan portofolio atau kombinasi beberapa sekuritas dalam investasi merupakan mekanisme diversifikasi. Investor yang rasional akan melakukan strategi diversifikasi dan mencari portofolio yang optimum, yaitu sesuai dengan preferensinya, sesuai dengan kecenderungannya terhadap return dan juga terhadap risiko. Don't put your eggs in one basket. Janganlah kamu meletakkan seluruh telur yang kamu miliki dalam satu keranjang yang sama. Karena jika kamu lakukan hal itu, maka kamu telah menempatkan diri kamu dalam risiko jatuhnya keranjang sehingga menghancurkan telur-telur yang kita miliki. Diversifikasi merupakan kunci dari manajemen risiko portofolio. Sekali lagi, diversifikasi merupakan kunci dari manajemen risiko portofolio. Seberapa baiknyakah investasi yang kita harapkan, investasi yang akan kita dapatkan itu sejalan atau sebanding dengan seberapa baiknya kita melakukan diversifikasi tersebut. Karena diversifikasi akan meminimalkan risiko dengan tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap return. Nah, prinsip-prinsip diversifikasi portofolio ada dua secara garis besar, yakni yang dilakukan secara random dan juga yang dilakukan dengan teori dari Markowitz. Diversifikasi random yakni memilih aset investasi secara acak. Dia acak saja, tidak ada pertimbangan satu jangan semaunya saja. Bagaimanakah profil risiko dari investornya? Nah, investor di sini ada yang intuitive investor. Nah, ini salah satunya yang dilakukan oleh intuitive investor, yang dimana investor tersebut lebih mengedepankan instingnya. Nah, kemudian jika diversifikasi Markowitz, yakni dengan prinsip yaitu don't put all your eggs in one basket, ya ini dilakukan diversifikasinya. Estimasi expected return dan risiko portofolio. Return yang diharapkan dari portofolio dapat diestimasi dengan menghitung rata-rata tertimbang dari return yang diharapkan dari masing-masing aset individual dalam portofolio tersebut. Secara umum, expected return portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari expected return masing-masing saham yang bentuk portofolio tersebut. Sedangkan risiko portofolio bukan merupakan rata-rata tertimbang risiko saham individual yang membentuk portofolio, melainkan dihitung dari kontribusi risiko saham terhadap risiko portofolio. Demikian
materi pada hari ini tentang risk dan return. Demikian kami sampaikan. Sampai bertemu dalam video-video selanjutnya. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.